Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, setiap manusia cenderung untuk melakukan tindakan baik atau tindakan yang kurang baik. Bila melakukan perbuatan baik, maka Allah akan merahmati hidupnya. Sedangkan bagi yang melakukan perbuatan buruk akan menerima azab dan siksaan di akhirat. Adapun perbuatan buruk yang dilakukan umat muslim disebut dengan maksiat atau dosa. Sedangkan perbuatan dosa yang dilakukan seseorang terbagi menjadi dua jenis, yaitu perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Namun ada beberapa dosa besar yang tidak diampuni jika dilakukan. Penjelasan mengenai hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, in tajtanibu kabairo ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kami memasukkanmu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada 7 dosa besar yang harus dihindari oleh umat muslim. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Kemudian beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, marilah kita lihat satu persatu penjelasan dari masing-masing dosa besar tersebut. Yang pertama yaitu syirik.
Ini adalah dosa besar pertama yang tidak diampuni Allah, karena syirik ini adalah perbuatan yang menyekutukan atau menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, batu, matahari, bulan, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116 mengenai syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalalan ba'ida. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, tetapi Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauh. Lalu dosa yang kedua yaitu sihir. Sihir ini adalah dosa besar yang tidak diampuni selanjutnya, ya. Dalam mengajarkan sihir kepada manusia, setan tidak memiliki maksud lain kecuali agar manusia menjadi musyrik. Betapa banyaknya manusia yang tersesat saat mempelajari ilmu sihir dan menyangka bahwa hukum sihir hanyalah haram. Mereka tidak menyangka bahwa hukum sebenarnya adalah kufur. Dalam Al-Quran ditemukan ayat yang membicarakan tentang sihir, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 102. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang tanpa mengatakan, "Kami hanyalah cobaan bagimu, oleh karena itu janganlah kafir." Mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan seorang suami dari istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang merugikan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sesungguhnya mereka sudah mengetahui bahwa barang siapa yang memperoleh atau menggunakan sihir itu tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Sungguh, perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sangat buruk jika mereka mengetahui. Kemudian dosa yang ketiga yaitu membunuh jiwa. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja karena alasan dendam, iri hati, fitnah, atau karena yang lain, dan itu tidaklah dibenarkan dalam Islam. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah akan menghukum dengan menjebloskan mereka ke neraka jahanam, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-32. Allah berfirman, "Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapapun yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, atau tanpa menyelesaikan perkara pembunuhan, atau tanpa membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan siapapun yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia.
Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Namun banyak di antara mereka setelah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Dosa yang keempat yaitu memakan riba. Riba adalah pemberian nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Orang yang memakan riba artinya memakan uang haram. Dan agama Islam mengharamkan riba sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 130. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan cara menggandakan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberkahan. Dosa yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Agama Islam mengajarkan untuk senantiasa mengasihi dan melindungi anak yatim. Bahkan Allah menjelaskan bahwa bersedekah kepada anak yatim adalah sebuah keutamaan. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang berani memakan harta anak yatim, mereka termasuk golongan orang-orang zalim dan akan menerima hukuman di neraka, sebagaimana Allah sudah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 bahwa sesungguhnya orang-orang yang menzolimi dengan memakan harta anak yatim, mereka seolah-olah menelan api di dalam perutnya, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Dosa berikutnya yaitu dosa yang keenam adalah melarikan diri saat perang. Mereka yang lari dari medan perang akan Allah jerumuskan ke neraka jahanam. Lari dari medan perang yang dimaksud adalah ketika umat muslim diserang musuh dan harus mempertahankan diri, tapi beberapa orang justru malah kabur. Tindakan itu akan melemahkan kaum muslim dan membuat musuh semakin kuat. Dosa yang ketujuh adalah menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Jadi menuduh zina yang dimaksud ini adalah memfitnah seorang perempuan yang menjaga kehormatannya melakukan zina tanpa ada bukti. Orang yang melakukan dosa tersebut akan mendapatkan ganjaran di dunia maupun di akhirat, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat keempat, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya adalah 80 kali dera, dan kesaksian mereka tidak boleh diterima selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Demikianlah yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.